Kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu Facebook marketing, Kang Teddy? Nah, jadi Facebook marketing ini adalah berbagai kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan akun Facebook untuk bisa memasarkan produk dan menjalin komunikasi yang intens dengan para konsumen atau calon mitra. Facebook marketing adalah salah satu bagian dari inbound marketing, yakni suatu strategi pemasaran produk yang dilakukan dengan cara menarik perhatian konsumen menggunakan beragam informasi produk yang unik, teman-teman semua. Nah, Facebook ini platform media yang sangat besar. Setiap orang dari latar belakang apapun, usia berapapun, pasti punya Facebook, teman-teman semua. Bahkan banyak yang bilang juga, teman-teman saya, Facebook itu apa namanya? Aplikasi merakyat ya. Karena dengan tanpa punya kuota, kita masih bisa buka Facebook. Gratisan pun masih bisa buka Facebook. Bener nggak? Coba, ada yang ngalamin nggak buka Facebook bisa apa? Ketika kuota habis, tapi masih bisa buka Facebook atau masih bisa inboxkan, bikin status. Ada, cuman fotonya nggak muncul. Nah, betul nih Kang, ini Kang Adi Mardiansah, mode janda kasarnya. Ya, betul. Nah, makanya ini sangatlah cocok untuk kita sebagai pembisnis PTBS yang mau menjalankan bisnisnya lewat online, teman-teman semua. Ya, jadi ketika kita apa namanya lagi darurat pun, ya, gak punya kuota pun, kita masih bisa posting, kita masih bisa bikin status, teman-teman semua. Ya, nah jadi ini pengertian dari Facebook marketing, teman-teman semua. Dan selain itu, Facebook marketing adalah sosial media marketing yang memiliki potensi tinggi. Kenapa? Karena pengguna Facebook sangat besar dan terusnya, teman-teman semua. Anak SD sekarang saya lihat udah punya Facebook, ya. Adik ipar saya yang kelas 4 SD itu udah punya Facebook, teman-teman semua. Dan bahkan saudara saya, keponakan saya, ya, tetangga saya itu anaknya kelas 6 SD udah punya Facebook, unyu-unyu, teman-teman semua ya. Luar biasa. Dan saya pribadi pun ketika dulu di awal memiliki Facebook itu pada saat saya kelas 1 SMP. Saya pertama kali tahu Facebook. Ini potensinya sangat besar, teman-teman semua. Karena lebih dari 2 miliar yang menggunakan Facebook, teman-teman ya, di dunia ini. Lebih dari 2 miliar orang yang menggunakan Facebook di dunia ini, teman-teman semua. Facebook menyediakan banyak sekali fitur yang berguna untuk kegiatan pemasaran. Salah satunya fitur posting terjadwal atau schedule post. Nah, fitur ini akan membantu Anda dalam membagikan konten produk pada jam-jam tertentu saat audiens Anda sedang online. Nanti kita bahas ya. Nah, kelebihannya apa sih? Kenapa harus membahas Facebook dulu? Kenapa nggak TikTok dulu, Kang Teddy? Kenapa sih nggak Instagram dulu? Bertahap, teman-teman. Kita apa namanya? Kita bahas sosial media yang benar-benar merakyat dulu, ya. Benar-benar mencakup banyak orang dulu ya. Facebook ini sosial media pertama ya. Dan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menggunakan Facebook untuk login akunnya. Facebook ini luar biasa sekali ya, sosial media terbesar, tetapi sekarang sudah kalah sama TikTok. Nah, makanya saya akan bahas Facebook dulu ya, teman-teman disimak apa namanya? Insya Allah ketika teman-teman paham teori dan nanti prakteknya, teman-teman akan jauh-jauh lebih hebat dibanding saya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Nah, jadi kelebihan Facebook marketing, jadi ketika teman-teman masih ragu untuk menggunakan Facebook marketing, ya, ini akan Facebook ini akan meyakinkan teman-teman menjelaskan beberapa kelebihan di Facebook marketing. Nah, yang pertama nih ya, yang pertama kelebihan si Facebook marketing. Boleh dicatat, ini kelebihan kenapa kita harus bermain Facebook marketing. Yang pertama, kemudahan penggunaan. Nah, Facebook adalah salah satu platform media sosial yang sangat ramah pengguna. Nah, betul ya, tadi udah saya bahas. Facebook marketing mampu menawarkan kemudahan untuk setiap penggunanya. Untuk mulai melakukan pemasaran lewat Facebook, teman-teman bisa terlebih dahulu membuat Facebook page. Nah, Facebook page ini apa? Halaman, teman-teman semua. Jadi ketika teman-teman mau Facebook berbayar,
ya mau ngiklan yang berbayar, itu teman-teman harus memiliki page atau halaman. Nanti kita praktekkan cara buatnya. Oke? Ya, disimak dulu aja teorinya, teman. Bisnis dan juga organisasi. Karena kita pembisnis, wajib kita memiliki halaman, ya, memiliki Facebook page, teman-teman semua. Nah, cara membuatnya juga sangat mudah. Teman-teman cukup masuk aja ke link Facebook page, lalu tentukan kategori bisnis teman-teman semua, dan lengkapi kebutuhan teman-teman. Nanti kita praktek. Kelebihan yang kedua, jangkauan audiensnya yang luas. Nah, dengan menggunakan Facebook marketing, proses pemasaran teman-teman akan mampu memberikan hasil yang lebih baik. Kenapa? Karena tingkat jangkauan audiens di dalamnya yang lebih luas. Nah, ya teman-teman semua. Jadi yang tadi dari anak kecil, remaja, dewasa, lansia, ada yang punya Facebook, teman-teman semua. Bahkan nggak punya kuota pun masih bisa online. Jadi jangkauannya benar-benar luas. Nah, kemudian yang ketiga, ya teman-teman semua, yang ketiga ini menciptakan brand awareness. Nah, kita menciptakan personal branding kita yang baik. Mau itu branding pribadi atau membranding bisnis kita, yaitu produk kita, ya. Branding produk atau branding diri kita, teman-teman semua. Jadi sangat mudah untuk menciptakan personal branding, nggak ribet, teman-teman semua, ya. Nah, oke. Kemudian yang berikutnya ada strateginya, teman-teman semua, ya. Strategi ampuh dalam melakukan Facebook marketing. Sebelum saya kasih tahu ke strateginya, ini kelebihannya sudah dicatat poin pentingnya semua. Saya ulang sekali lagi, kelebihan bermain Facebook, kemudahan penggunaan, kemudian jangkauan audiens yang mudah menciptakan personal branding. Mau itu branding pribadi atau branding produk dari bisnis kita. Nah, strateginya seperti apa? Ada salah satu sahabat saya, mentor di SSB Team, ada Kang Randy. Itu benar-benar dahsyat bermain Facebooknya, bahkan memiliki kurang lebih 10 akun Facebook. Dan 10 akun Facebooknya itu berjalan. Makanya database-nya jangan ditanya. Banyak dan closingannya pun banyak, teman-teman semua. Kok bisa menggarap akun yang banyak? Gimana caranya? Ada triknya nanti, ya. Oke, jadi saya akan bahas balik lagi strateginya seperti apa dulu, ya. Strategi ampuh dalam melakukan Facebook marketing. Oke, disimak baik-baik. Yang pertama, catat. Mulai dengan tujuan yang jelas. Nah, ini teman-teman semua. Strategi ampuh sebelum kita bermain Facebook marketing. Yang pertama, mulai dengan tujuan yang jelas. Ya. Nah, suatu proses kegiatan pemasaran harus bisa diawali dengan membuat tujuan yang jelas. Nantinya ini akan mempermudah teman-teman mengukur tingkat keberhasilan dari pemasaran teman-teman. Nah, ini berdasarkan website Sprout Sosial, ya. Sebanyak hampir 80% tujuan dari Facebook marketing adalah membangun brand awareness atau membangun personal branding. Selain itu, tujuan Facebook marketing adalah untuk meningkatkan engagement, traffic website, dan meningkatkan konversi. Nah, jadi ketika teman-teman mau memulai di Facebook marketing, tentukan dulu tujuan yang jelas. Teman-teman yang akan diposting, yang akan di-sharingkan di Facebook, ini harus benar-benar jelas. Kalau teman-teman pembisnis PTBS, berarti yang teman-teman sampaikan dari halaman Facebook atau Facebook pribadinya, semua tentang PTBS. Mau itu bisnisnya atau mau itu produknya. Jangan lagi ada postingan yang lebay, yang alay, atau ketika teman-teman mengeluh, diposting. Ada hal-hal negatif di posting. Nah, itu gagal ketika teman-teman bermain di Facebook marketing, ya.
sulit nanti untuk meyakinkan konsumen atau calon mitra. Karena pembisnis itu positive thinking, mas saya sih ngeluh, mas saya sih negatif gitu. Jadi dari sekarang niatkan dulu tujuannya, perjelas dulu teman-teman main Facebook itu untuk apa, ya, untuk promosi PTBase. Berarti yang harus diposting sekali lagi semua tentang PTBase dan membangun personal branding teman-teman. Ya, kita nanti akan sharingkan di praktek. Jadi selain teman-teman share-share tentang produk, share-share tentang pencapaian komisi dan reward, teman-teman pun harus ada personal brandingnya. Jadi menjual diri, teman-teman. Menjual diri itu maksudnya gimana? Jadi ketika ada pertemuan, ketika teman-teman lagi sharing-sharing sama leader, lagi di workshop training, atau sedang SLC, itu dokumentasikan foto atau video dan teman-teman upload, jadikan konten di Facebooknya. Supaya untuk meningkatkan kepercayaan dan keyakinan calon mitra kita di Facebook. Berarti kita ini komitmen. Berarti kita ini salah satu mitra yang konsisten. Karena kita terlihat aktif. Nah itu teman-teman ya. Itu yang harus diketahui. Ya, kemudian yang kedua, kenali target pasar Anda. Nah, maksudnya gimana? Nah, jadi langkah ini dalam menjalankan Facebook marketing adalah mengenali target pasar. Ini akan membantu teman-teman dalam menentukan anggaran iklan sampai menentukan jenis konten yang tepat untuk diposting. Dalam menentukan target pasar, teman-teman harus memulainya dengan melakukan riset. Nah, ini bicara Facebook Ads. Saya kasih tahu dulu Facebook yang organiknya. Cara teman-teman target pasarnya supaya jelas seperti apa. Jadi seperti mohon maaf. Jadi jangan sampai teman-teman menambah pertemanan asal-asalan. Ada akun yang fake, kita tambah pertemanan. Ada orang negatif, kita tambah pertemanan. Atau misalkan orang-orang nyinyir, orang-orang toksis, kita tambah pertemanan. Nah, jadi target di Facebook organik ya, sebelum ke Facebook Ad, tentukan dulu pertemanannya yang jelas. Karena pertemanan ini adalah pasar kita. Nah, caranya bagaimana untuk mengenali target pasar kita atau pertemanan kita supaya minimal positif. Ketika dijemput bola, ketika di inbox, ketika ditanya, minimal dia ngerespon, ya, tidak sampai dibaca doang atau ngeblokir kita. Nah, caranya yang pertama, teman-teman Yang pertama, cari tokoh publik, ya. Tahu tokoh publik, artis ya, artis-artis atau misalkan motivator atau misalkan ustadz. Nah, teman-teman cari di Facebook ustadz-ustadz yang lagi viral lah, ya. Nah, kemudian lihat akunnya, lihat postingan dari ustadz tersebut, dari tokoh publik tersebut. Lihat yang menyukainya banyak atau tidak, ya. Lihat. Nah, yang menyukai postingan ustadz tersebut itu orang-orang yang aktif, ya, orang-orang yang menyukai dan setuju terhadap postingannya, insya Allah orang positif. Nah, orang yang menyukai postingan ustadz tadi, teman-teman tambahkan pertemanannya, ya, tambahkan pertemanannya. Nanti kita praktekkan bareng-bareng supaya teman-teman gak bingung. Nah, itu cara mengenali target pasar di Facebook organik, ya. Kalau di Facebook Ad, ini kita membangun buyer persona, menentukan brand positioning. Ini kita akan bahas next ya. Kita akan bahas Facebook yang organik dulu. Jadi tanpa berbayar. Facebook yang tanpa berbayar untuk pemula, ya. Benar-benar untuk pemula supaya mudah. Oke ya. Jadi yang pertama sekali lagi, yang kedua, pertemanannya harus diperhatikan, jangan asal-asalan. Nah, kemudian yang ketiga, ya, strateginya yang ketiga, buatlah konten yang menarik, teman-teman semua. Nah, cara ini berlaku dalam setiap postingan Facebook, ya. Ketika Anda beriklan dengan menggunakan Facebook Ads. Dalam hal format gambar, usahakan untuk tidak memposting gambar berupa teks aja. Lengkapi dengan foto serta video. Nah, jadi teman-teman, kalau di Facebook kan ada tulisan ya, apa yang Anda pikirkan. Nah, itu kalau kita mau bikin status kan di situ ya. Nah, lebih bagusnya jangan hanya teks doang, tapi harus ditambahin foto dan video. Ini untuk membuat
postingan kita lebih menarik, teman-teman semua, ya. Nah, laman resmi Wordstream melaporkan bahwa pengguna video untuk kegiatan promosi mampu menarik 46% konsumen dalam melakukan pembelian produk atau berlangganan jasa layanan. Jadi ketika kita membuat postingan yang ada videonya, hampir 46% konsumen yang ada di Facebook, ya, itu akan berinteraksi dengan kita, teman-teman semua. Makanya usahakan setiap postingannya jangan hanya teks aja, harus ada foto dan videonya yang menarik. Paham ya? Oke, kemudian yang keempat, nah ini penting juga. Ini penting dari yang penting. 1, 2, 3 penting. Yang keempat ini kalau tidak dijalankan, kita nggak akan maksimal di Facebook marketingnya. Yang keempatnya apa? Jadwalkan posting konten dengan baik. Jadi teman-teman punya jam tersendiri, ya, punya jam yang tepat, jam berapa kita posting, jam berapa kita upload, ya teman-teman semua. Jadi membuat jadwal posting konten memiliki peran penting dalam menentukan kapan suatu postingan harus dipublish dan tingkat intensitasnya. Terlalu sering melakukan posting hanya akan memberikan lebih sedikit waktu bagi teman-teman untuk membuat konten, sehingga kualitas konten berpotensi kurang maksimal. Jadi jangan keseringan juga teman-teman semua, ya. Misalkan 1 jam ini teman-teman langsung bikin postingan 5 ya, kemudian 4 jam ke depannya bikin lagi postingan berapa gitu. Terlalu sering, terlalu banyak, itu bukan bagus, tapi yang ada itu kurang maksimal, ya, memberikan kesan yang kurang baik untuk audiens, untuk teman-teman atau calon mitra kita di Facebook. Nah, jadi teman-teman, sebaliknya terlalu lama melakukan update posting juga akan menurunkan engagement follower teman-teman. Jadi jangan terlalu banyak juga postingannya, jangan terlalu lama juga enggak posting. Intinya, ya, kalau kata guru saya dan yang saya terapkan dulu, 1 hari minimal 3 video, 3 postingan, pagi, siang, malam, seperti minum obat. Ya. Nah, kalau secara globalnya, kata trainer-trainer yang disampaikan oleh trainer-trainer Facebook itu ketika posting di Facebook ini lebih bagusnya dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Itu bagusnya, ya. Rata-rata orang yang main Facebook Ads atau orang yang benar-benar memaksimalkan di Facebook marketing, mereka rata-rata dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore mereka melakukan postingnya. Misalkan 1 hari ada 3 postingan. Nah, jam 9-nya posting 1, jam 12-nya posting 1, jam 3-nya posting lagi 1. Jadi 1 hari 3 postingan. Nah, jadi kalau kata saya tadi pagi, siang, malam. Saya simpulkan seperti itu karena saya pribadi enaknya seperti itu. Pagi, siang, malam. Paginya ucapan doa, ya, paginya ini postingannya tentang doa, siangnya tentang PTBS, mau itu produk atau bisnis, malamnya kata-kata motivasi. Itu saya lakukan terus-menerus secara konsisten, teman-teman semua. Nah, kalau kata trainer-trainer Facebook, silakan teman-teman praktekkan jam 9 pagi sampai jam 3 sore itu bagus banget untuk posting di Facebook. Insya Allah akan maksimal, ya teman-teman semua. Jadi postingannya tetap, ya, jangan keseringan. Jadi dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore itu 3 postingan minimalnya. Kalau 4 gimana? Bisa. Yang penting jangan lebih dari 4, saran saya, ya. 3 sampai 4 per hari. Nah, postingannya jangan monoton juga. Jangan motivasi terus, ya. Jangan bonus-bonus terus, jangan produk-produk terus, jangan doa-doa terus. Itu akan jenuh kepada orang yang melihat postingan kita. Nah, lebih bagus, lebih baiknya dikombinasi, ya. Ada postingan produknya, ada postingan pencapaian bonus atau rewardnya, ada ucapan doa, karena setiap orang pasti senang didoain. Ketika kita
posting tentang doa, pasti banyak yang aminkan dan banyak yang nge-like. Betul nggak? Nah, itu penting, perlu ya postingan doa. Kemudian kata-kata bijak atau kata-kata motivasi itu dikombinasikan. Ya, dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore itu buatkan konten atau buatkan postingan doa, produk, bisnis, kata-kata motivasi dan personal branding kita ya teman-teman. Kalau bisa personal branding kita ada. Jadi ketika kita sedang kegiatan home sharing, misalkan kita cekrek-cekrek ya, selfie-selfie nih, lagi kumpul sama leader, postingkan juga. Ya, contohnya, nah seperti malam ini, contoh nih, seperti malam ini kan lagi Zoom training ya. Ini lagi Zoom training. Nah, teman-teman bisa screenshot muka teman-teman beserta jumlah peserta, screenshot, besok posting di Facebook. Alhamdulillah tadi malam sharing bagaimana caranya supaya bisa lunas utang dan riba bersama mentor-mentor PTBS. Postingkan teman-teman ya teksnya seperti itu dan foto screenshot ketika teman-teman sedang kegiatan ini. Insya Allah itu meningkatkan keyakinan dan trust orang yang melihat postingan kita. Berarti kita ini aktif, mitra aktif. Nah, jadi harus ada personal branding kitanya juga. Kita kegiatan apapun postingkan. Yang penting positif. Kalau kita yang kegiatannya lagi negatif, ya jangan, gitu ya. Jadi selama kita sedang berkegiatan yang positif-positif, kita postingkan juga. Itu untuk meningkatkan trust dan meyakinkan orang. Paham ya? Oke, kemudian yang kelimanya, nih, aktif menjalin komunikasi dengan audiens. Nah, jadi teman-teman semua, saya postingnya agak beraturan. Wah, dahsyat nih Kang Supardi. Nanti tinggal diatur lagi ya. Oke, kita lanjut. Yang kelima, aktif menjalin komunikasi dengan audiens. Nah ini teman-teman, ini penting ya. Membangun channel komunikasi yang baik dengan audiens adalah salah satu tujuan utama dari Facebook Marketing. Untuk itu usahakanlah untuk melakukan komunikasi dengan para konsumen secara baik. Nah, jadi teman-teman jangan fokus hanya membuat konten saja. Jangan fokus hanya membuat postingan saja. Tapi teman-teman pun harus berinteraksi, harus berkomunikasi juga dengan orang-orang yang ada di Facebook, yang berteman dengan Anda. Jangan song artis lah kalau bahasa kasarnya gitu teman-teman ya. Jadi kita harus mengakrabkan diri, manjalis janis, berbaur teman-teman semua ya. Karena kita ini pembisnis ya, kita ini kan marketing, kita harus punya relasi banyak, kita harus punya silaturahmi yang baik dengan orang lain. Makanya jangan song artis, mau itu di TikTok, mau itu di Facebook, kita harus ramah. Jangan sampai kita bikin konten aja, jangan sampai kita bikin posting aja, ketika ada yang ngomen gak dijawab, ketika ada yang inbox kita nge-read doang atau baca doang. Nah, saran saya jangan hanya mau konten kita yang di like sama orang lain, tapi konten orang lain pun like juga teman-teman semua. Jadi saling ya, saling like, saling komen, kemudian saling sapa. Insya Allah ketika teman-teman menjalin komunikasi dengan baik di Facebook dengan teman-teman yang ada di Facebook, insya Allah akan maksimal hasilnya dan akan banyak sekali orang yang percaya dan trust, percaya dan yakin kepada teman-teman semua. Nah, yang kelima ini ada teknik jemput bola. Nah, teknik jemput bola ini nanti saya bahas ya. Setelah ini kita praktek teknik jemput bola ini untuk kita mencari kontak WA calon mitra, mengejar database. Misalkan ketika teman-teman posting hari ini posting tapi belum ada yang komen, belum ada yang masuk ke WA. Teman-teman belum mendapatkan kontak WA. Nah, teman-teman jangan berdiam diri. Ada tekniknya, yaitu teknik jemput bola. Caranya gimana? Ketika ada yang like postingan teman-teman, misalkan ada 7 orang. Nah, yang 7 orang itu jemput bola. Inbox sama teman-teman semua. Sapa. Contohnya gimana? Assalamualaikum, Afwan. Terima kasih sudah like postingan saya. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi dengan baik. Oh iya, mohon maaf, apakah sudah tahu tentang bisnis PTB Syariah? Nah, sapa seperti itu teman-teman semua. Insya Allah nanti akan jawab ya
orangnya akan jawab juga waalaikumsalam, amin, belum tahu. Nah, kita langsung jelaskan lagi, wah kebetulan sekali ya, ketika antum tahu apa bergabung di PTBS akan mendapatkan produk yang luar biasa, mendapatkan peluang usaha. Nah, itu ada skripnya juga dari mentor teman-teman. Ya, teknik jemput bola ini skripnya, teksnya itu udah ada di mentor teman-teman semua. Ya, nanti kita akan bahas di praktek ya. Tinggal teman-teman semua banyakin aja dulu pertemanannya dan jalin komunikasi dengan baik. Contohnya, meskipun teman-teman belum inbokan, nah, orang yang mengkonfirmasi pertemanan Anda atau orang yang sudah berteman dengan Anda, ada postingannya masuk ke beranda kita, like teman-teman semua, ya, komen. Jadi saling. Nah, seperti itu aja dulu, ya, seperti itu aja dulu. Sambil kita posting lagi, posting lagi. Nah, memperbanyak pertemanan. Ketika sudah banyak pertemanan, like-nya sudah nambah, baru kita jemput bola. Wah, pokoknya cakep. Ini kalau misalkan teman-teman praktekin ilmu ini, yakin teman-teman mau punya kontak WA berapa sehari, pasti bisa. Kang, sehari saya mau dapat database 10. Jangankan 10, kalau teman-teman benar-benar keyeng ya, benar-benar fokus, 1 jam aja bisa nyampe 10 tanpa harus nunggu 1 hari. Kalau nggak percaya, tanyain sama mentor-mentor teman-teman semua ya. Makanya kenapa mentor-mentor kita bisa banjir closingan terus hampir tiap hari? Karena kontak WA yang didapatkannya, database, calon prospekannya banyak teman-teman semua. Ya, kalau misalkan kita 1 bulan cuman prospek 2 orang, ya jangan harap closingnya maksimal. Karena tadi kata Bu Silvi ada hukum probabilitas. Ya, ada yang menunda, ada yang menolak, dan ada yang menerima. 10% menunda, 10% mohon maaf kebalik, 80% menunda, 10%-nya menolak, 10%-nya menerima. Jadi bukan nolak sebetulnya. Kebanyakan orang ini menunda. Probabilitasnya seperti itu, teman-teman semua. Ya, jadi pentingnya kita menjalin komunikasi untuk mendapatkan kontak WA yang banyak. Ketika teman-teman mendapatkan calon prospekan yang banyak, saya yakin potensi closingannya pun akan banyak. Contoh 1 hari 10. Kalau misalkan sebulan konsisten sehari 10 berarti berapa? Database Anda. Berarti 300 Kang Teddy sebulan yang sudah saya prospek. Keren. Dari 300 orang yang kita prospek 1 bulan, kita ambil 1%-nya aja yang closing. Berapa? 3 orang, teman-teman semua. Masih bagus gak kira-kira? 1 bulan kita prospek 300 orang, yang join hanya 1%-nya aja dari 300 orang. 3 orang yang gabung kepada kita. Dan itu pun beda-beda. Ada yang gabungnya bisnis, priority, atau basic, reguler. Mantap gak kira-kira? Masih mending gak? Masih mending. Dan itu pasti terjadi. Karena saya sudah buktikan teman-teman semua. Makanya kalau teman-teman mau closingannya maksimal, sekali lagi dari saya, perbanyak database-nya, perbanyak calon prospekannya. Jangan fokus kepada yang menolak. Fokuslah kepada impian teman-teman. Ketika impian teman-teman kuat, halangan, tantangan, rintangan itu akan kalah, teman-teman semua. Makanya ada yang nolak 1, prospek lagi, nyari lagi, ditolak atau calon mitra kita menunda 10 orang, kita nyari lagi database baru 10, teman-teman semua. Ya, jangan fokus kepada orang yang menolak. Orang banyak. Dan pasti teman-teman juga tahu, ya, sudah banyak yang tahu kata-kata ini nih, manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat, betul kan? Teman-teman pasti udah tahu. Nah, kalau kita belum dapat, belum merasa dapat sponsoran, berarti kita belum sungguh-sungguh. Belum sungguh-sungguh dari prospeknya mungkin, belum sungguh-sungguh dari belajarnya mungkin, belum sungguh-sungguh berdoanya mungkin, atau marketing langitnya, bener nggak? Karena Allah itu tahu yang terbaik buat kita. Kenapa kita belum dapat closingan priority? Kenapa kita belum dapat general? Kenapa kita belum dapat motor? Karena Allah tahu
kitanya mungkin belum pantas, ya. Kitanya belum memantaskan diri. Kalau kita sudah bisa memantaskan diri, pasti Allah akan pantaskan teman-teman juga. Caranya gimana? Sedikit demi sedikit, yuk teman-teman semua perbaiki prosesnya, ya. Yang tadinya sering ngeluh, sekarang ya dikit-dikit ngeluhnya. Lama-kelamaan gak bakalan ngeluh, teman-teman, ya. Kalau kata guru saya, lelah boleh, berhenti jangan, ya. Jadi tadi ada yang nolak, prospek lagi, ada yang nolak, prospek lagi, prospek, perbanyak aja database, perbanyak aja kontak WA, perbanyak prospekan, yakin pasti ada closingan, teman-teman, ya. Pasti, garansi saya bilang, ya. Teman-teman prospek 1 bulan lebih dari 20 orang, saya yakin teman-teman akan mendapatkan sponsoran. Silahkan buktikan sendiri, ya, dan niatkan kita prospek bukan hanya mau mendapatkan bonus doang, tapi kita prospek ini untuk membantu banyak orang supaya dapat peluang usaha yang bisa membantu mereka merubah nasib ke arah lebih baik lagi. Kalau kita mindsetnya membantu orang, insya Allah Allah akan permudah, teman-teman semua. Kalau kita mindsetnya uang, 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 itu akan semakin lama, teman-teman semua. Itu ilmu yang sudah saya praktekkan juga dari guru saya. Ganti mindsetnya, ganti pola pikirnya, Kang Teddy. Jangan hanya mau dapat bonus sponsor doang, tapi niatkan untuk membantu sebanyak-banyaknya orang ketika gabung PTBS, mereka bisa sukses. Nah, ketika mindsetnya sudah dibenerin, Allah akan pantaskan kita, yakin teman-teman semua. Praktekkan. Jadi sekarang, dan apa? Biar teman-teman gak ngeluh juga, biar teman-teman gak sakit hati juga. Kalau teman-teman mindsetnya uang, mindsetnya bonus, ketika ada yang nolak, aduh ya Allah, ditolak lagi, ditolak lagi. Aduh, kapan atuh saya closingan teh, ya Allah, batur deui, batur deui. Nah, itu kalau misalkan mindsetnya masih fokus ke bonus sponsor. Tapi kalau mindsetnya teman-teman membantu sebanyak-banyaknya orang untuk memberikan peluang, ketika ada yang nolak, teman-teman pasti berpikirnya, oh nggak apa-apa, berarti dia belum butuh. Kenapa? Jadi mindset saya pun sama. Ketika saya menginformasikan ke si A, mau dia nerima, mau dia gabung atau enggak, ya enggak apa-apa gitu. Yang penting saya sudah memberikan informasi. Jadi teman-teman nggak akan mudah sakit hati gitu, ya. Jadi perbaiki mindsetnya dulu, ya. Perbaiki mindsetnya dulu. Ketika mindset kita diperbaiki, ya, Allah akan perbaiki rezeki kita. Ya, siap ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut lagi ya. Tadi yang 5 tadi teman-teman paham ya? Membangun komunikasi dengan audiens, paham? Nah, ini yang terakhir ya. Yang terakhir sebelum ke praktek, tentukan budget yang sesuai. Nah, ini kalau misalkan kita mau Facebook Ad, ini jangan dulu dibahas aja ya, nggak apa-apa. Ini next aja karena ini untuk Facebook yang ads, Facebook berbayar, teman-teman semua. Jadi strategi Facebook organik tadi 5 kita pakai dulu. Yang keenam ini nanti aja ketika kita nanti sharing Facebook Ads ya. Sharing Facebook berbayar. Ya. Tapi jangan khawatir, saya akan praktekkan juga gimana cara ngiklan di Facebook Ads, gampang. Ya, nanti di akhir saya akan kasih tahu ya. Saya minta waktunya 30 menit lagi ya untuk praktek, siap atau lanjut minggu depan. Mau dilanjut 30 menit lagi ke praktek atau mau lanjut minggu depan? Lanjut. Wah, luar biasa ini antusiasnya ya. Oke, siap teman-teman semua. Karena banyak permintaan, lanjut. Oke, kita lanjutkan langsung ke praktek teman-teman semua. Oke ya, teman-teman kita lanjut lagi ya. Terima kasih nih atas waktunya ya. Oke, kita lanjut lagi. Cek suara, jelas? Jelas suara? Jelas. Oke, siap. Kita ke praktek ya. Coba di sini saya mau tanya, yang belum punya Facebook katakan saya.
Ada yang belum punya Facebook? Atau udah punya Facebook semua nih? Kalau udah punya Facebook semua, langsung ke praktek intinya. Kalau ada yang belum punya Facebook, saya kasih tahu cara membuat akunnya. Sudah. Nah, kira-kira nih yang belum punya Facebook, apa sengaja gak bikin Facebook atau apa ya? Sengaja gak punya Facebook atau gimana? Gak punya Facebook tapi bisa nggak bikin Facebooknya? Coba interaksi ya di obrolan. Yang belum punya Facebook, kira-kira ini alasannya kenapa? Karena gak ngerti cara bikinnya atau gak diinstal aplikasinya atau gimana? Belum bisa. Oh, ini Ibu Haji Eti Latifah belum bisa. Oh, berarti ini belum bisa cara bikinnya mungkin ya. Oke. Banyak yang iseng coach, saya hapus. Nah itu pertemanannya gak difilter, makanya banyak yang iseng. Nanti kita akan sharing cara menentukan pertemanan supaya nggak banyak yang iseng ya. Biasanya nih kalau ke Serikandi banyak yang iseng nih, buaya-buaya, hati-hati ya. Jadi harus diperhatikan, harus difilter pertemanannya. Kita nanti akan kasih tahu. Udah ada. Saya dari Dubai waktu itu foto bareng. Oh iya, Kak Nur Alia. Ya, saya ingat. Oke. Ya, singkat ya. Cuman sedikit saya akan kasih tahu dulu cara membuat Facebook dulu. Simpel ya, ini silakan diperhatikan di layar teman-teman semua. Coba ini layar handphone saya sudah muncul, coba interaksi ya. Sambil interaksi di obrolan. Ini layar handphonenya sudah muncul belum? Sudah. Oke, terima kasih ya. Oke, kita lanjut. Kita buka Facebook dulu. Nah, yang belum punya aplikasi Facebook ya silakan di download dulu di Play Store ya Facebooknya. Saran saya gunakan Facebook Lite. Facebook seluler, jangan Facebook Lite ya teman-teman semua. Supaya lebih lengkap fiturnya. Nah, ini Facebook seluler yang seperti ini, teman-teman semua. Kalau Facebook Lite itu tampilannya beda, nggak seperti ini. Oke? Nah, kita Facebook ya, telepon. Nih yang belum bisa buat akun Facebook, silahkan diperhatikan. Pasti tampilannya seperti ini. Ada tulisan buat akun baru. Nah, jadi teman-teman buat akun baru, ini diklik ya, buat akun baru. Nah, teman-teman kalau mau menggunakan email nih, email yang aktif, jangan sampai lupa kata sandinya. Nanti ada. Nah, bergabung dengan Facebook. Nah, teman-teman pilih mulai. Ya, tadi yang pertama buat akun ya, klik. Kemudian yang keduanya mulai. Nah, nama Anda. Saran saya teman-teman semua pakai nama asli ya. Ini untuk supaya lebih meyakinkan lagi si si orang itu menilai kita ini, oh ini nama aslinya gitu, bukan bukan akun fake gitu teman-teman ya, nama asli atau nama tim, misalkan Teddy SSB Team, Teddy Base Corporation gitu ya. Jadi jangan nama-nama yang alay gitu teman-teman. Ya,
Paham ya? Kalau bisa nama asli gitu. Nah, saya bikin nih ini akun ini tutorial doang ya. Saya bikin namanya Teddy SSB Team. Nama depan, nama belakang, kemudian klik berikutnya. Oh, ini tuh kan. Nah, sekarang peraturannya begini. Kami mengharuskan semua orang untuk menggunakan nama yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu. Berarti peraturannya sekarang harus menggunakan nama asli, teman-teman semua. Ya. Ini peraturan dari Facebooknya udah beda nih. Mengharuskan semua orang untuk menggunakan nama yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Coba saya ketik Teddy Nurrahman 17. Tidak boleh pakai angka. Oke, Kang Teddy aja. Nah, bisa ya. Tanggal lahir ini bisa teman-teman disesuaikan dengan KTP. Kenapa? Supaya teman-teman bisa mendapatkan verifikasi centang biru nanti dari si Facebooknya. Seperti ada salah satu reseller saya ya, mungkin ada orangnya, ada Kang Imam, ya beliau udah centang biru tuh dari Facebook ya, mantap. Nah, jadi datanya jangan data yang fiktif, harus data real sesuai KTP teman-teman semua. Nah, ini nomor ponsel ya, nomor ponsel. Atau bisa juga daftar dengan email. Tuh, ponsel atau email. Kita gunakan email misal. Bentar, saya cek dulu emailnya. Email, Gmail. Nanti yang apa yang ketinggalan boleh nanti ditonton siaran ulangnya di YouTube saya ada ya. Siaran ulang training malam ini. Saya pakai email yang baru ya, yang belum pernah saya gunakan untuk sosial media nih. Bentar. Oke, Teddy SKK 17 ya. Teddy. Nih teman-teman mau pakai email bisa, mau pakai nomor telepon bisa untuk membuat akun Facebook. Kemudian berikutnya. Nah, kata sandi nih. Kata sandi bebas ya, harus bisa angka, huruf, huruf besar, campur, terserah. Setelah ini saya akan kasih tahu cara me, apa namanya, cara menentukan target pasar, cara mencari pertemanan yang insya Allah positif ya, biar nggak banyak yang macem-macem pertemanannya. Setelah ini saya akan kasih tahu caranya filter pertemanan seperti apa. Bentar. Bentar ya. Oke, kemudian kita berikutnya. Saya setuju. Oke, sinyalnya sedikit kurang baik karena di sini baru selesai hujan ya, teman-teman. Sebentar. Oke. Nah, kalau kita daftar pakai email, nah nanti ada verifikasi. Makanya tadi saya bilang teman-teman harus tahu password emailnya karena akan mendapatkan verifikasi untuk konfirmasi dari Facebooknya. Kalau yang menggunakan nomor telepon, nomor teleponnya harus aktif. Nanti ada SMS dari Facebook.
Kalau pakai email ada kotak masuk. Kita cek ke emailnya yang tadi. Ini untuk mengkonfirmasi. Nah, dan kabar baiknya ya teman-teman semua yang mau belajar sosial media TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Google Ads, tanggal 18 November hari Sabtu depan ada training digital marketing di Lembang. Silahkan tanyakan ke mentornya ya untuk terkait pembelian tiketnya. Masih ada kuota ya, tiketnya masih banyak. Nanti akan dibahas oleh para praktisinya langsung, praktisi TikTok, praktisi Google Ads, Facebook ya. Ilmunya semua akan dibahas ya. Workshop tanggal 18 training digital marketing ini beda dengan workshop yang sebelumnya. Makanya yang benar-benar nih mau jelas, mau praktek bareng-bareng ketemu sama peraih luxury, peraih Pajero nanti tanggal 18, silakan tanyakan ke mentornya. Training digital marketing SSB Team. Bentar ya, ini loading. Tanda-tanda kita mau sukses biasa seperti ini. Sebentar. Harap bersabar, ini ujian. Apa kabar? Merdeka. Masih semangat? Masih semangat ya. Kita malam mingguan barengnya di sini, insya Allah. Karena kita ini bukan malam mingguan yang seperti di luar sana, insya Allah ini ada kita mendapatkan hikmah dan keberkahan dari Allah. Karena yang kita sampaikan ini salah satu wasilah untuk perubahan kita ke arah lebih baik lagi ya bersama PTBS. Ini udah ada ya nih, masuk ke email nih. Kode konfirmasi Facebook Anda. Nah, ini tinggal diklik konfirmasi akun Anda. Nah, ketika sudah dikonfirmasi, Facebooknya sudah bisa kita pakai ya, teman-teman. Tinggal kita tambahkan biodata, tambahkan foto yang menarik, dan tinggal tentukan pertemanan. Nah, sekarang yang akan saya bahas cara menentukan pertemanan supaya tertarget. Silahkan direkam atau dicatat ya. Nanti setelah ini teman-teman langsung praktek. Oke ya, bentar, bentar. Tadi kodenya berapa ya? Astaga. Bentar. Oke. Kodenya 39.374. 39.374 ya. Kemudian berikutnya. Hmm, Ya ini Facebooknya udah jadi teman-teman ya. Simpel banget cara membuat Facebook. Nanti tinggal ditonton siaran ulangnya ya yang ketinggalan. Kita sekarang akan lanjut ke cara menentukan pertemanan yang baik. Nah,
Nanti ketika teman-teman sudah jadi ya Facebooknya, tambahkan foto yang menarik, foto sampul yang menarik, kalau bisa foto sendiri teman-teman ya, yang beratributan PTBS lah intinya. Ya, kalau bisa disarankan seperti itu teman-teman semua. Nah, tambahkan edit profil tentang detailnya. Ini tinggal atur-atur nanti ya teman-teman. Nah, saya yang pertama eh, apa kita masuk langsung ke cara menambahkan pertemanan. Nah, di awal teman-teman masuk ke beranda ya. Nah, seperti ini. Di atas klik menu pencarian. Klik menu pencarian. Nah, cari tokoh publik. Misalkan Ustadz Abdul Somad official. Nah, kita lihat nih Ustadz Abdul Somad yang paling banyak. Nah, yang 1,1 juta anggota. Nah, ini halamannya ya. Fake-nya. Ini bukan akunnya, tapi halamannya. Kita gabung, kemudian klik. Nih, ya teman-teman semua. Nah, ini di setiap postingannya banyak sekali yang like, banyak sekali yang komen. Betul nggak? Betul ya. Nah, contoh ini teman-teman. Ini ada 2,1 ribu yang like postingannya ini ya, yang ini. Oke, kita kita lihat yang menyukainya. Nah, ini adalah orang-orang yang mungkin saja ini 90% orang positif ya. Nah, ini tinggal tambah pertemanan dan ini adalah orang-orang yang aktif. Makanya mereka like juga, mereka aktif teman-teman semua di Facebook. Nah, ini kita tambahkan pertemanan. Tambah teman ya, atau cek dulu profilnya. Tambah teman, ini tambah teman seperti itu ya. Jadi yang like postingan dari tokoh publik tersebut kita add pertemanan atau yang komennya kita add juga. Nah, misalkan cari ke pembisnis ya, motivator-motivator pembisnis. Nah, kita cari misalkan Mary Riana. Nah, bentar salah nulis ya. Nah, ini Mary Riana. Ini akun ofisialnya teman-teman, centang biru tuh ya. Kita klik nih Mary Riana. Nah, kita scroll ke bawah, nih kita lihat tuh banyak sekali ya yang menyukai postingan beliau. Tuh. Ini adalah orang-orang aktif dan orang-orang yang setuju dengan postingannya. Nah, insya Allah orang positif teman-teman. Nih, yang like-nya ada 305 orang. Nah, kita add pertemanan teman-teman semua ya. Ini add semua tapi jangan disekaligusin. Ada jaraknya teman-teman semua. Misalkan sekarang 20 dulu, tahan dulu beberapa menit, add lagi 20, tahan lagi, add lagi. Jadi jangan langsung sekaligus di menit ini. Nanti kena banned teman-teman, ya, pelanggaran. Jadi harus ada jarak. Jangan langsung ini ada 254 nih. Seketika ini kita langsung add semua di menit ini juga. Nah, jangan seperti itu. Tapi misalkan 30 orang dulu add, tunggu dulu 5 menit ya atau 10 menit baru kita add lagi. Seperti itu lakukan teman-teman semua ya. Nih, begitupun yang ngomen-ngomennya kita add juga. Nah, ini cara memfilter atau cara menambahkan pertemanan yang 90% positif. Jangan asal-asalan menambahkan pertemanan teman-teman semua. Ya. Nah, tadi balik lagi kenapa harus sesuai dengan KTP supaya nanti akun Facebook kita memiliki verifikasi centang biru seperti ini. Ini akan jauh lebih meyakinkan lagi ke calon mitra. Nah, ini terjadi kepada ya ini testimoni ya kepada salah satu reseller saya luar biasa. Ini closingan dari Facebooknya banyak
Nah, ini Kang Imam, tinggal hitungan jari ya. Ini mau tembus new ambassador. Ini beliau reseller saya udah centang biru juga. Salah satu testimoni, orang ketika melihat bionya aja, lihat namanya aja, udah yakin bukan akun fake, bukan akun bodong, karena udah verifikasi centang biru. Ya. Nah, jadi ini lebih meyakinkan, lebih memudahkan teman-teman semua. Makanya saran saya, teman-teman yang membuat Facebook, ya, edit profilnya, sesuai data KTP supaya mendapatkan centang biru. Oke, verifikasi dari Facebooknya. Ya, tadi cara menambahkan pertemanan sudah paham ya. Kemudian tentang biodata harus sesuai dengan KTP supaya mendapatkan verifikasi dari Facebook. Nah, kemudian sekarang ya, yang terakhir nih, yang terakhir jemput bola. Tadi maksudnya apa? Tuh ya. Nah, cara jemput bola teman-teman semua. Contoh. Contoh saya pakai akun yang real aja ya. Pakai akun yang saya nih. Oke, bentar. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Ketika teman-teman upload video atau upload postingan ya, nanti pasti ada yang like, teman-teman. Nah, yang like tersebut itu teman-teman sapa. Contoh ini nih. Ini postingan ini ada 71 yang like ya. Nih, kita lihat yang menyukainya siapa. Misalkan ini Jul Paje. Kita lihat profilnya. Dia member PTBS bukan? Nah, berarti ini bukan ya, nggak ada tentang PTBS nih. Nah, karena dia menyukai postingan saya, langsung kita inbox teman-teman. Ini cara jemput bola, kirim pesan. Nah, untuk skrip jemput bolanya, silakan tanyakan kepada mentor peraih New Ambassador atau Star Ambassadornya. Kang, kata Kang tadi minta skrip jemput bola untuk di Facebook. Insya Allah nanti dikasih sama mentornya. Karena mohon maaf karena saya ini menggunakan HP iPhone, ini nggak bisa pasang skrip ya. Jadi saya kasih contoh aja. Ini saya kasih contoh aja. Untuk teman-teman pengguna Android itu enak banget punya skrip. Nah, skripnya itu bisa disimpan di smart keyboard. Nah, smart keyboardnya itu bisa di-download di aplikasi Play Store. Nanti saya kasih tahu setelah ini ya. Ini saya kasih contoh dulu. Contoh ketika ada orang yang like postingan kita jemput bola seperti ini. Contoh ya, skripnya. Bentar. Assalamualaikum. Salam silaturahmi. Terima kasih sudah like postingan saya. Semoga Anda sehat selalu dan sukses selalu. Nah, contoh seperti ini teman-teman kirim. Nah, ini skrip yang satu. Nah, ketika calon mitanya jawab, Waalaikumsalam, belum. Nah, jawab lagi skrip yang kedua, kebetulan sekali. Nah, itu skrip jemput bola ada di mentor teman-teman ya. Tinggal ditanyakan aja nanti. Nah, ini cara jemput bolanya. Ada yang nge-like postingan kita, ada yang ngomen, atau misalkan ada yang konfirmasi pertemanan kita jemput bola. Perbanyak jemput bola, insya Allah 1 jam teman-teman bakal banyak mendapatkan kontak WA atau calon prospekan. Ya, ini yang saya lakukan dulu ketika bermain Facebook. Sampai sekarang pun saya masih melakukan ini, teman-teman semua. Ya. Terus ada trik dari saya, teman-teman semua. Ya, ada trik dari saya. Ini prospek tapi tak prospek. Nah, contoh nih, teman-teman semua. Nih, beruntung untuk teman-teman yang hadir ya.
1 menit terakhir saya akan kasih tahu contoh. Contoh ada di sini siapa ya? Ini contoh aja ya. Misalkan ada orang yang menyukai postingan teman-teman nih, jangan langsung to the point ke jemput bolanya, tapi ada triknya. Contoh siapa ya? Ini nih, Sela Ian. Nah, ini trik saya, teman-teman semua. Boleh dipraktekkan. Ini akan jauh lebih mudah mendapatkan kontak WA. Kadang-kadang kalau kita jemput bola kan ada yang baca doang, ada yang langsung blokir. Tapi insya Allah kalau pertemanannya bagus, gak akan seperti itu. Nah, cuman ini lebih maksimal seperti ini. Pura-pura salah kirim. Ini teknik saya. Contoh ini, Sela Ian, kirim pesan. Nah, seperti ini ya, contoh. Assalamualaikum. Ini triknya teman-teman diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini Kak Sela, reseller bisnis PTB Syariah. Bukan ya. Ini paling mudah mendapatkan kontak seperti ini. Jadi nggak langsung to the point. Kalau to the point jemput bola seperti tadi kan hard selling ya namanya. Itu langsung kita fokus apa tahu PTBS atau belum. Rata-rata kalau ada yang udah tahu PTBS kemudian dianya nyinyir negatif kan paling blokir kita langsung atau dibaca doang. Nah, tapi kalau trik seperti ini ya apalagi orangnya belum tahu PTBS, ini ke kitanya pun enak teman-teman dan ke dianya pun nggak ada pikiran negatif karena kita berpura-pura salah kirim. Contoh, Assalamualaikum, maaf ini Kak Sela reseller bisnis PTB Syariah bukan ya? Nanti pasti dia jawab Waalaikumsalam. Belum Kak, bukan Kak. Ya, bukan Kak. Oh, kira kita balas lagi. Oh, saya kira reseller bisnis PTB soalnya namanya sama gitu. Nah, kalau dianya tergerak hatinya pasti nanya lagi ke kita, emang reseller PTBS itu apa Kak? Nah, kebanyakan seperti itu teman-teman semua ketika saya pakai teknik ini. Dan alhamdulillah dapat database-nya mudah gitu. Jadi selain jemput bola seperti yang tadi ya, seperti ini, saya menggunakan teknik yang barusan pura-pura salah kirim. Misalkan, mohon maaf apakah ini reseller LVN Kolagenia? Waalaikumsalam. Aduh, bukan Kak. Oh, mohon maaf Kak. Kirain saya Kakak reseller LVN Kolagenia. Soalnya namanya atau mukanya mirip sama reseller tersebut. Oh, emang LVN Kolagenia itu apa? Nggak apa-apa Kak. Nah, jadi coba praktekkan sama teman-teman. Insya Allah itu apa namanya jadi jurus ya. Teknik supaya mudah mendapatkan kontak WA. Silahkan teman-teman. Paham nggak sampai sini kira-kira? Jadi paham ya cara kalau terlanjur tambah pertemanan asal-asalan gimana? Nah, silakan difilter lagi teman-temannya yang nggak aktif atau misalkan teman-temannya yang akun fake dilihat lagi di pertemanan, di unfriend aja Kang, dibatalkan pertemanan, kita nyari lagi pertemanan gitu. Yang kita cek lagi di pertemanan, kita lihat teman-teman kita profilnya apakah akun real atau akun fake ya. Kalau akun fake di unfriend aja, batalkan pertemanan, kita nyari lagi. Begitu aja Kang. Ya, sampai sini paham ya. Nah, insya Allah ini ketika teman-teman praktekkan ilmu dasar ini untuk membangun Facebook marketing, ini akan memudahkan teman-teman. Yang penting tadi strateginya dari postingan juga ya, dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore itu ada 3 postingan ya. Postingannya jangan monoton. Yang pertama ada postingan doa di pagi hari, kemudian di siang harinya postingan tentang PTBS, mau produk, mau pencapaian, mau bisnis, mau branding kita, terserah. Pokoknya yang bersangkut pautan dengan PTBS. Nah, kemudian yang ketiga, ya di sore harinya atau malam, kita posting kata-kata bijak atau motivasi. Terus lakukan seperti itu, diiringi tambahkan pertemanan melewati tokoh-tokoh publik yang seperti tadi saya contohin,
kemudian jemput bola. Lakukan itu secara konsisten, saya yakin teman-teman. Teman-teman akan mendapatkan database yang banyak, calon prospekan yang banyak, ya, dan tingkat closingnya pun akan banyak di Facebook. Karena saya bisa bicara seperti ini, saya pribadi sudah membuktikannya, mitra-mitra saya pun sudah membuktikannya, dan alhamdulillah bahkan mitra saya jauh lebih pintar main Facebooknya dibanding saya. Verifikasi centang birunya pun udah duluan nyalip saya. Padahal akun baru gitu. Tapi itu jadi kebanggaan untuk saya pribadi ketika mitra-mitra jauh lebih pintar dibanding kita. Yang penting tahu dasarnya, ketika dilakukan secara konsisten, nanti teman-teman akan mendapatkan pola-pola yang baru. Enaknya gimana, itu akan teman-teman temukan. Yang terpenting, pondasi dasarnya teman-teman tahu, apa namanya, teknik kedepannya itu nanti teman-teman akan tahu sendiri. Paham ya? Nah, jadi mudah-mudahan ilmu dasar tentang Facebook marketing yang saya sampaikan ini kepada teman-teman ini bermanfaat dan bisa dipraktekkan segera ya, karena ilmu tanpa praktek sama aja nggak akan ada hasilnya teman-teman ya, sama aja bohong gitu. Ibaratnya tadi kalau kata Bu Silvi mah, kita nggak bisa ngedoa doang, harus ada tindakannya. Kita nggak bisa tindakan doang, harus ada doanya. Nah, kalau kata guru saya ya, kalau kita hanya berdoa itu komunis. Kalau kita hanya berdoa itu pengemis. Kalau kita hanya bertindak itu komunis. Nah, kalau pembisnis itu berdoa dan bertindak. Masya Allah ya. Nah, jadi silakan teman-teman dipraktekkan langsung ya, mulai malam ini, besok, dan kasih tahu juga mitra-mitra teman-teman yang mau belajar Facebook. Silakan untuk mengetahui ilmu dasar Facebook, barangkali mitranya nggak ada yang hadir, silakan kirim link YouTube ini ya, sharing malam ini, siaran ulangnya ada di YouTube saya, atau minta ke mentornya untuk siaran ulang YouTube sharing ini teman-teman semua. Pokoknya kurang lebihnya seperti itu dari saya. Next minggu depan saya akan bahas lagi tentang digital marketing yang ditunggu-tunggu juga mungkin sama teman-teman ya, TikTok. Nah, itu akan saya kupas di minggu depan ya. Untuk teman-teman yang mau tanya-tanya konsultasi tentang Facebook marketing, kurang lebih itu dasarnya dari saya. Untuk teman-teman yang mau konsultasi bisa ditanyakan kepada mentor-mentornya ya, karena udah pada dahsyat juga ya. Ada Kang Randy, Kang Mufti, kemudian masih banyak ya mentor-mentor, peraih motor, peraih mobil teman-teman. Silahkan. Karena yang saya sharingkan pada malam ini benar-benar ilmu dasarnya supaya teman-teman mudah mempraktekannya ya. Mohon maaf apabila saya banyak kesalahan kata, kekurangan, itu kurangnya dari saya pribadi, dan yang benarnya itu dari Allah SWT dan dari pengalaman saya. Mudah-mudahan pertemuan ini ada hikmah dan keberkahan untuk kita semua, dan apa yang disampaikan oleh Bu Silvi, oleh saya pribadi, itu bermanfaat dan menjadi ladang percepatan untuk teman-teman bisa sukses di bisnis PT TBS ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pokoknya jangan menyerah ya teman-teman. Lelah boleh tapi berhenti jangan, karena ketika teman-teman berhenti teman-teman fix gagal. Tapi kalau teman-teman terus berjuang, selambat-lambatnya teman-teman, ketika teman-teman konsisten pasti nyampe ke luxury ya. Jadi jangan pernah berhenti. Pokoknya itu dari saya. Salam sukses luar biasa. Terima kasih dan mohon maaf belum ada tanya jawab. Teman-teman boleh tanya jawabnya ke mentor-mentornya atau boleh japri saya juga. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, panjang umur untuk teman-teman, dan sukses selalu. Dulu aku tak begini, nongkrong sana sini tiada arti. Dulu aku tak mengerti, kehidupanku penuh ribawi.
Kini putra mengerti hidup berkah lebih berarti. Terima kasih PTBS yang membuat kita semua jadi merdeka. Terima kasih PTBS, karya putra bangsa, jayalah di dunia. Tapi kini putra mengerti hidup berkah lebih berarti. Terima kasih PTBS yang membuat kita semua jadi merdeka. Terima